Hai pendengar, terima kasih sudah mampir. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel saya. Ini kisahku. Di sebuah perempatan yang sibuk di Bondowoso, Jawa Timur, ada seorang pria tua yang setiap hari berdiri dengan sabar di sudut jalan, memegang kardus bekas dengan tulisan sederhana, "Mohon sedekah." Pria tersebut adalah Slamet Riyadi, seorang pengemis berusia 70 tahun. Tak banyak yang tahu tentang kisah hidupnya, namun di balik penampilannya yang sederhana, tersembunyi sebuah cerita luar biasa yang mungkin tak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Slamet tidak pernah memaksa siapapun untuk memberi. Ia hanya menunggu dengan penuh harapan. Setiap kali lampu merah menyala dan kendaraan berhenti di perempatan itu, ada yang memberi sedikit, ada yang tidak memberi sama sekali, namun Slamet tetap berdiri di tempat yang sama setiap hari. Pekerjaannya memang sederhana, tetapi ia menjalaninya dengan penuh rasa syukur. "Biar begini, yang penting cukup untuk makan sehari-hari," katanya suatu hari dengan senyum ramah, meskipun wajahnya menunjukkan kelelahan akibat usia yang semakin menua. Setiap harinya, Slamet menghabiskan waktu berjam-jam di perempatan itu dari pagi hingga sore hari. Meski jarang berbicara dengan orang-orang yang lewat, Slamet dikenal banyak orang di sekitar perempatan tersebut. Beberapa pengendara bahkan sudah mengenalnya dan memberi sedekah hanya dengan satu senyuman. Slamet selalu berkata bahwa uang yang ia dapatkan bukanlah segalanya, tetapi interaksi yang ia alami dengan orang-oranglah yang membuat hari-harinya lebih berarti. Tak banyak yang tahu, namun Slamet sebenarnya memiliki penghasilan yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Dalam sehari, ia bisa mengumpulkan hingga 600.000 rupiah, jumlah yang cukup besar untuk ukuran seorang pengemis. Kadang ada yang memberi sedikit, ada juga yang lebih banyak, tapi kalau dihitung-hitung, ia bisa 600.000 lebih, ungkapnya dengan nada rendah hati. Baginya, uang itu digunakan untuk hidup sehari-hari dan sesekali membeli kebutuhan yang lebih pribadi. Namun, bagi Slamet, penghasilan besar itu bukanlah tujuan utama. Baginya, itu adalah sarana untuk mewujudkan impian yang sudah lama ia pendam. Slamet memiliki mimpi besar. Ia ingin pergi umrah. Meskipun hidup dalam keterbatasan, ia selalu menyimpan harapan bahwa suatu saat nanti ia bisa menginjakkan kaki di tanah suci, melaksanakan ibadah yang selama ini ia impikan. "Saya ingin sekali pergi umrah. Itu impian saya sejak lama. Tapi, bagaimana bisa kalau penghasilan cuma dari mengemis?" pikirnya waktu itu. Meskipun ia merasa tidak pantas untuk bermimpi besar, Slamet tak pernah menyerah. Ia mulai menabung dari uang yang didapatkan setiap hari. Tidak mudah, karena meskipun penghasilannya terbilang tinggi untuk seorang pengemis, itu masih belum cukup untuk menutup biaya hidupnya sehari-hari. Tapi, Slamet terus berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit uang yang akhirnya bisa membawanya lebih dekat dengan impian besarnya. "Tak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha," ujarnya dengan semangat yang tak pernah padam. Tiap malam, Slamet merenung tentang hidupnya. Ia pernah merasa malu, bahkan frustrasi dengan pekerjaannya sebagai pengemis. Tapi semakin ia merenung, semakin ia sadar bahwa ia hanya menjalani apa yang sudah ditentukan. Dan meskipun hidupnya penuh keterbatasan, ia percaya bahwa dengan tekad, segalanya bisa berubah. Seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat ada cahaya di ujung terowongan. Berkat kerja keras dan kesabarannya, akhirnya ia berhasil mengumpulkan cukup uang. Bukan hanya tabungan yang ia kumpulkan, tapi juga kebijaksanaan. Slamet selalu menanamkan dalam dirinya bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang dimiliki, tetapi bagaimana kita menghargai setiap hal yang kita jalani. Setiap pagi, ketika ia berangkat ke perempatan, Slamet merasa diberkahi karena bisa melanjutkan hidup dengan cara yang sederhana, namun penuh arti. Ia merasa beruntung, karena masih bisa memberi dan menerima doa dari orang-orang yang ia temui setiap hari. Ketika melihat anak-anak muda yang sibuk dengan gadget mereka, atau orang dewasa yang terburu-buru dengan urusan masing-masing, Slamet sering merasa miris. Ia melihat mereka yang sudah memiliki segalanya, namun seringkali tidak menghargai apa yang mereka punya. "Saya sudah punya kehidupan yang lebih kaya dari mereka, meski dalam bentuk yang berbeda. Saya punya waktu untuk bersyukur dan merenung," katanya sambil tersenyum, mengingatkan dirinya bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta, tetapi pada hati yang penuh rasa syukur. Meskipun hari-hari Slamet dihabiskan di perempatan lampu merah, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan selamanya seperti ini. Setiap sedekah yang diberikan orang padanya bukan hanya memberi penghasilan, tetapi juga memberi harapan dan kekuatan untuk mewujudkan impian. Slamet Riyadi, seorang pengemis,
dengan hati besar dan impian yang tak pernah padam. Bagi banyak orang, impian untuk mengunjungi Tanah Suci adalah sebuah harapan yang tak mudah dicapai, terutama bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Namun, bagi Slamet Riyadi, meskipun usianya semakin senja dan hidupnya jauh dari mewah, impian itu tetap hidup dalam hatinya. Sejak lama, ia bermimpi untuk menunaikan ibadah umrah, sebuah perjalanan spiritual, yang bagi sebagian orang hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang memiliki kekayaan berlebih. Namun, Slamet tidak menyerah pada kenyataan tersebut. Impian saya sederhana, saya hanya ingin pergi umrah, ujar Slamet dengan mata yang berbinar. Meskipun kesehariannya ia habiskan dengan mengemis di perempatan lampu merah, hatinya penuh dengan harapan. Ia tak pernah menganggap pekerjaannya sebagai pengemis sebagai hal yang memalukan. Baginya, ini adalah jalan yang diberikan Tuhan untuknya, dan ia menjalani setiap harinya dengan penuh rasa syukur. Ia selalu percaya bahwa rezeki bisa datang dari mana saja, dan itulah yang mendorongnya untuk berusaha lebih keras. Setiap pagi, Slamet berangkat ke perempatan dengan satu tujuan, mengumpulkan uang untuk mewujudkan impian umrahnya. Setiap rupiah yang saya dapatkan, saya tabung sedikit demi sedikit, tuturnya. Meski penghasilannya tidak menentu, ia tetap berusaha menyisihkan sebagian dari uang yang diberikan orang-orang kepadanya. Meskipun sesekali ia merasa ragu, Slamet tidak pernah menyerah. Jika tidak dimulai, bagaimana bisa tercapai? Begitu ia selalu berkata pada dirinya sendiri. Hari demi hari, Slamet terus mengumpulkan uang dengan sabar. Tidak jarang, ia harus mengorbankan kebutuhan pribadinya untuk menabung demi umrah. Ia lebih memilih makan makanan sederhana dan menggunakan pakaian yang sudah usang agar bisa menyisihkan sedikit lebih banyak. Namun, hal itu tidak pernah membuatnya merasa kekurangan. Tuhan memberikan apa yang saya butuhkan, katanya dengan penuh keyakinan. Bagi Slamet, kebahagiaan bukan terletak pada materi, tetapi pada kedamaian hati dan kepuasan batin. Slamet tahu betul bahwa biaya untuk berangkat umrah tidaklah murah. Namun, ia tidak pernah merasa takut atau pesimis. Saya percaya kalau niat kita baik, Allah pasti akan membuka jalan, ungkapnya. Keinginan Slamet untuk umrah bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang sangat berarti baginya. Ia ingin merasakan kedamaian dan ketenangan yang hanya bisa didapatkan di Tanah Suci. Baginya, umrah adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan, memohon ampunan dan berdoa untuk keluarga, serta orang-orang yang ia cintai. Setiap kali ia melihat orang lain pulang dari umrah, hatinya terasa semakin terdorong untuk mewujudkan impian itu. Mereka tampak begitu bahagia, begitu damai. Saya ingin merasakannya juga, kata Slamet dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak merasa iri, melainkan justru termotivasi oleh semangat mereka yang sudah lebih dulu menunaikan ibadah umrah. Dalam hati kecilnya, ia selalu berdoa, "Ya Allah, semoga suatu hari nanti saya bisa berada di sana juga." Slamet juga mulai mencari informasi mengenai perjalanan umrah. Ia berbicara dengan beberapa orang yang telah melaksanakan ibadah umrah dan menanyakan biro perjalanan yang terpercaya. Meskipun ia bukan orang yang terdidik dalam hal ini, Slamet memiliki ketekunan yang luar biasa dalam mencari cara agar impian tersebut bisa terwujud. Ia sadar bahwa umrah bukanlah hal yang mudah dicapai bagi seseorang yang hidup dengan penghasilan pas-pasan, tetapi ia percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Selama proses menabung, Slamet juga berbicara dengan keluarga dan teman-temannya mengenai impian umrahnya. Mereka terkadang tertawa dan meremehkan, tidak percaya bahwa seorang pengemis bisa menunaikan ibadah umrah. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat Slamet. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin sederhana, tetapi hatinya penuh dengan tekad dan keyakinan. Jika saya tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kata Slamet dengan semangat yang tak pernah padam. Beberapa bulan berlalu, dan Slamet akhirnya berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mendaftar umrah. Walaupun ia merasa terkejut dengan jumlah uang yang ia tabung, ada perasaan lega yang mendalam di hatinya. Alhamdulillah, saya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk berangkat, ungkapnya dengan penuh rasa syukur. Meskipun pengalamannya sebagai pengemis seringkali diabaikan oleh orang lain, ia merasa bangga dengan usahanya sendiri. Ia tahu bahwa umrah bukanlah hadiah semata, tetapi hasil dari tekad dan kerja keras. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Slamet mendaftar untuk umrah, meskipun ia merasa sedikit cemas dan ragu. Namun, dengan bantuan seorang teman yang bekerja di biro perjalanan, ia bisa memastikan bahwa ia akan berangkat.
Proses administrasi dan persiapan keberangkatan mulai berjalan lancar. Slamet tidak dapat menutupi kegembiraannya. "Saya merasa sangat diberkati," katanya. Dengan tekad yang kuat dan doa yang tulus, ia bersiap-siap untuk perjalanan hidupnya. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Slamet Riyadi akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun menabung, berusaha dan berdoa, ia akhirnya bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Perjalanan umrah ini bukan hanya sekadar ritual ibadah baginya, tetapi juga simbol dari impian yang terwujud melalui kerja keras dan ketekunan. Dengan hati yang penuh haru, ia melangkah menuju bandara, siap untuk memulai perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya. Setibanya di tanah suci Mekah, Slamet merasa cemas, namun juga penuh rasa syukur. Mekah, dengan segala keindahannya, terasa begitu berbeda bagi Slamet. "Saya tidak pernah membayangkan bisa berada di sini," katanya dengan suara bergetar. Pandangannya tertuju pada Ka'bah yang berdiri kokoh di tengah Masjidil Haram. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan, menandakan betapa mendalamnya perasaan yang ia rasakan. Ini adalah momen yang ia impikan sepanjang hidupnya, dan kini ia bisa merasakannya dengan hati yang tulus. Di hadapan Ka'bah, Slamet merasa seperti mendapatkan kedamaian yang luar biasa. Setiap langkahnya menuju Ka'bah terasa begitu berarti. Ia melaksanakan tawaf dengan penuh khusyuk, mengalirkan doa-doa dalam hatinya. Slamet tak pernah merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada saat itu. "Semua doa saya dikabulkan di sini," ujarnya dengan penuh rasa syukur. Di tanah yang penuh berkah ini, ia merasa bahwa setiap langkahnya telah diterangi oleh cahaya ilahi. Selama di tanah suci, Slamet mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan penuh khidmat. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di sini, segala kekhawatiran dan kelelahan hilang. "Saya hanya merasa damai, seperti Tuhan sedang memeluk saya," kata Slamet dengan mata yang bercahaya. Setiap doa yang ia panjatkan terasa lebih dalam, lebih tulus, dan lebih dekat dengan hati Tuhan. Ia merasa seperti seluruh hidupnya terhubung dengan keagungannya. Puncak dari perjalanannya adalah saat ia melaksanakan ibadah sa'i antara Safa dan Marwah. Perjalanan spiritual ini membawa Slamet pada sebuah kesadaran baru tentang kehidupan. "Saya sudah menghabiskan banyak waktu untuk berjuang dan bekerja keras. Tapi di sini, saya belajar untuk lebih banyak bersyukur dan lebih dekat dengan Tuhan," ujar Slamet, meresapi setiap langkahnya yang penuh makna. Di tengah kepadatan jamaah yang mengelilinginya, ia merasa bahwa ia tidak pernah sendirian. Selalu ada Tuhan yang mengawasinya. Saat tiba waktunya untuk kembali, hati Slamet penuh dengan rasa haru dan syukur. Perjalanan umrah ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang memperkaya batinnya. "Saya merasa baru lahir kembali," ujarnya dengan air mata kebahagiaan. Ia meninggalkan tanah suci dengan hati yang lebih ringan, lebih penuh harapan, dan lebih mendalam rasa cintanya kepada Tuhan. Ia merasa bahwa segala pengorbanan yang ia lakukan, mulai dari mengemis setiap hari, hingga menabung sedikit demi sedikit, kini membuahkan hasil yang tak ternilai harganya. Sesampainya di Bondowoso, Slamet kembali ke kehidupan sehari-harinya, namun ia membawa sesuatu yang lebih besar, kedamaian hati dan kekuatan spiritual yang baru. Ia tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Setiap hari ia merasa lebih bersyukur atas apa yang dimilikinya, dan ia belajar untuk lebih menghargai hidup yang sederhana. "Hidup saya sekarang lebih berarti. Saya lebih dekat dengan Tuhan," ujar Slamet dengan penuh keyakinan. Ia juga mulai berbagi pengalaman spiritualnya dengan orang-orang di sekitarnya, mengajarkan mereka tentang pentingnya bersyukur dan berusaha tanpa mengenal lelah. Slamet merasa bangga dapat kembali ke Bondowoso dengan membawa pengalaman yang tak ternilai. Bagi sebagian orang, umrah mungkin hanya sebuah perjalanan fisik, namun bagi Slamet, umrah adalah perjalanan hati yang mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia tahu, meskipun ia seorang pengemis yang hidup dalam keterbatasan, ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, kedamaian dan kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya. Keputusan untuk mengumpulkan uang dan berjuang demi impian ini bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang meragukan kemampuannya untuk berhasil. Namun, Slamet membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. "Saya dulu hanya seorang pengemis di perempatan, tapi sekarang saya telah merasakan berkah hidup yang lebih besar," katanya. Senyum tulus terukir di wajahnya. Kini, setiap kali Slamet berjalan melewati perempatan lampu merah tempat ia dulu menghabiskan hari-harinya mengemis, ia merasa bahwa hidupnya telah berubah. Meskipun ia masih melakukan pekerjaan yang sama, hatinya kini lebih damai dan penuh dengan rasa syukur.
Ia tahu bahwa setiap sedekah yang ia terima bukan hanya menghidupinya, tetapi juga mengubah hidupnya. Dari Bondowoso hingga Tanah Suci, Slamet Riyadi telah membuktikan bahwa tidak ada impian yang terlalu besar bagi mereka yang berusaha dengan tulus.